Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari Jogja. Sobat Ember, kalau ini gudik dakber ya, kita pakai ember. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana manfaat dari penggunaan E4. Ya, mau tahu untuk apa saja? Let's go. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa E4 itu adalah probiotik atau bakteri baik. Nah, probiotik itu perlu prebiotik. Nah, prebiotik itu adalah makanannya. Nah, ada beberapa sumber ataupun para master itu menyatakan bahwa prebiotiknya bisa menggunakan molase, tetes tebu atau gula merah. Nah, harganya sangat murah sekali ya. Kalau ini sekitar 20 sampai 25.000. Kalau untuk skala gudik dakber bisa sampai panen beberapa kali ya habis. Ya. Terus untuk tetes tebunya ini hanya 10.000 sampai 13.000. Dan ini sangat murah sekali. Ya, kita cuma perlu ini jika skalanya gudik dak. Ya. Tapi kalau mau pakai ini saja ya nggak masalah. Oke, kita akan coba ya. Let's go. Baik, Sobat Ember, E4 ini kita gunakan untuk persiapan air sebelum tebar benih ya. Jadi kita persiapkan baik-baik air yang kita gunakan untuk gudik dakber nantinya. Nah, E4 ini bisa kita fermentasikan ya. Kalau Sobat Ember mau pakai fermentasi, takarannya adalah kalau kita memang menggunakan 300 ml ya, 300 ml saya lebih sukanya pakai bekas botol air mineral ya, jadi bisa dikira-kira. Kalau ini kan sekitar 600 ml ya, jadi kalau saya pakai 300 ml berarti pakai setengah E4 ya. 300 ml berarti setengah E4. Nah, kalaupun mau 600 ml ya berarti E4 nya satu tutup botolnya. Nah, satu tutup botol itu kurang lebih 15 ml. Nah, ya Sobat Ember, 15 ml. Nah, ini bisa dicampur dengan fermentasi ya, fermentasi dari molase atau tetes tebu yang sudah saya katakan tadi di awal. Nah, ini kira-kira untuk tetes tebunya 2 tutup botol E4 tadi ya, jadi sekitar 30 ml. Nah, Sobat Ember, media yang saya gunakan kali ini bukan ember ya sebenarnya, tapi karena ini saya lapisi semen, jadi airnya saya kuras terlebih dahulu. Biasanya kalau menggunakan ember cukup diendapkan saja ya. Kita endapkan baru dikasih E4 atau fermentasi tadi. Nah, ini setelah saya kuras, saya masukin lagi airnya. Nah, seperti biasa Sobat Ember, kita perlu tahu ya berapa volume air yang terdapat dalam ember maupun media yang akan kita gunakan. Karena ketika kita mengetahui volume tersebut, maka bisa menentukan berapa bibit atau benih yang akan kita tabur. Nah, idealnya adalah 1 liter itu 1 lele sampai panen. Nah, kita hitung berapa volume dari media ini. Nah, di situ tertulis sekitar 78,9, berarti sekitar 79 sampai 80 ya kalaupun penuh. Nah, sekarang kita kasih untuk pengendapannya, yaitu kalau menggunakan E4 saja hanya 2 tutup botol untuk 80 liter. Sobat Ember mau pilih yang mana? Kalaupun menggunakan fermentasi tadi, itu hanya setengah tutup botol E4 ya, ditambah dengan molase.
Tetapi saya tidak menganjurkan hanya menggunakan molase atau tetes tebu saja. Jadi kalau menggunakan molase harus pakai E4. Pengendapan ini berlangsung minimal 5-7 hari ya, maksimal bisa 14 hari. Nah, selama masa pengendapan bisa dikasih daun pepaya ya. Nah, daun pepaya itu fungsinya bukan untuk makanan, tetapi untuk penghilang rasa stres. Nah, kalaupun medianya sudah siap, kita bisa taburkan benih. Nah, benih ini tidak langsung kita buka ataupun kita tebar. Setelah dari pembelian, kita tenangkan dulu selama 10-15 menit. Nah, setelah itu baru benih kita buka, siap untuk dipelihara. Nah, Sobat Ember, selamat mencoba. Sampai di sini terlebih dahulu ya. Silahkan nanti bisa lihat di video-video sebelumnya tentang pembibisan pelet maupun tentang sipon ataupun hal-hal yang berkaitan dengan budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.